Perkenalkan, nama saya Aldian Nizul Muslim, NIM C1B0 21056, Prodi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Negara dan Konstitusi. Negara dan konstitusi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Konstitusi merupakan hukum dasarnya suatu negara. Penyelenggaraan bernegara Indonesia juga didasarkan pada suatu konstitusi. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Negara dan konstitusi. Negara yang berlandaskan pada suatu konstitusi dinamakan negara konstitusional. Untuk dapat dikatakan ideal sebagai negara konstitusional, maka konstitusi negara tersebut harus memenuhi sifat atau ciri-ciri konstitusional. Negara adalah organisasi kekuasaan yang terdiri atas unsur rakyat, wilayah, dan pemerintah. Di negara demokrasi, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang menjamin sepenuhnya kepentingan rakyat serta hak-hak dasar rakyat. Dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintah harus dibatasi kekuasaannya. Konstitusi atau undang-undang dasar negara mengatur dan menetapkan kekuasaan negara sehingga kekuasaan pemerintahan negara efektif untuk kepentingan rakyat serta terjaga dari penyalahgunaan kekuasaan. Gagasan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi serta hak-hak dasar rakyat dijamin dalam suatu konstitusi negara dinamakan konstitusionalisme. Gagasan bahwa pemerintahan merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk pada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas pemerintah. Pembatasan yang dimaksud termasuk dalam konstitusi. Konstitusi baik bersifat written atau unwritten constitution dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus ditaati oleh negara dan pejabat negara sekalipun. Gagasan konstitusionalisme pada awal abad 19 dan 20 mendapat perumusan secara yuridis. Ahli hukum Eropa Barat kontinental, Rechtsstaat, Anglo-Saxon, Rule of Law, Indonesia, negara hukum. Pengertian konstitusi menurut para ahli. Ada beberapa pengertian konstitusi menurut para ahli. Yang pertama, Bolingbroke. Pengertian konstitusi adalah sekumpulan kaidah-kaidah hukum, institusi-institusi, dan kebiasaan-kebiasaan yang diambil dari asas penalaran tertentu serta berisikan sistem umum atas dasar nama masyarakat itu sepakat atau setuju untuk diperintah. Yang kedua, K.C. Ware. Konstitusi merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam memerintah suatu negara. Yang ketiga, Jim Lee Asidik. Pengertian konstitusi yakni hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi juga dapat berupa hukum dasar tertulis yang biasa disebut undang-undang dasar serta dapat pula tidak tertulis. Yang keempat, A.C. Wade. Konstitusi yaitu suatu naskah yang memaparkan rangka serta tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara. Selain itu juga menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut. Yang kelima, Miriam Budiarjo. Pengertian konstitusi adalah keseluruhan peraturan,
baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Adapun fungsi konstitusi yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi penentu serta pembatas kekuasaan organ negara. Yang kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan masyarakat negara tersebut. Yang keempat, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima, fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli atau rakyat kepada organ negara. Yang keenam, fungsi simbolik sebagai pemersatu. Yang ketujuh, fungsi simbolik sebagai rujukan identitas serta keagungan kebangsaan. Yang kedelapan, fungsi simbolik sebagai pusat upacara atau seremoni. Yang kesembilan, fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat, baik dalam arti sempit hanya di bidang politik ataupun dalam arti luas yang mencakup bidang sosial serta ekonomi. Yang kesepuluh, fungsi sebagai sarana perkayasaan serta pembaharuan masyarakat, baik dalam arti sempit ataupun dalam arti luas. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.